Bila mendengar nama Amin Kelaru mungkin terdengar sudah tidak asing bagi masyarakat asli Kalimantan. Amin Kelaru merupakan pemimpin wilayah gaib yang ada di Kalimantan. Amin Kelaru adalah tokoh gaib asli Dayak, yang bisa dikatakan sebagai salah satu tokoh Dayak yang memiliki kesaktian luar biasa. Namun cerita dari Amin Kelaru ini tidak sepopuler tokoh Dayak lainnya karena sulit menemukan cerita dari Amin Kelaru ini. Pada sekitar abad ke-17 hidup 5 bersaudara yakni Timang Pangpirut, Indang Andang, Indang Baluh Tantang, Indang Baluh Suit, dan Amin di hulu Sungai Samba Baroy, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Walaupun saya belum tahu pasti urutannya bagaimana, yang jelas Amin adalah anak bungsu. Mereka berlima tinggal di sebuah dukuh di hulu Sungai Samba Baroy. Karena pada zaman itu masih belum terdapat satupun desa di daerah itu. Dukuh adalah sebuah pemukiman atau tempat orang berladang pada zaman dahulu, yang terdiri dari beberapa pondok. Pada zaman itu sedang terjadi pandemi atau musim wabah penyakit menular, yang menewaskan banyak orang dan belum ada obatnya. Wabah penyakit itu menyerang anak bungsu dari 5 bersaudara itu yaitu Amin. Dalam bahasa Dayak Ngaju Katingan penyakit itu dikenal dengan nama sama, atau sejenis sampar. Seperti kebiasaan orang dahulu apabila terkena penyakit wabah jenis itu, maka orang tersebut akan diasingkan oleh penduduk setempat. Namun ini berbeda dengan Amin, saudara-saudaranya tidak mengasingkannya. Namun karena tidak ingin saudara-saudaranya ikut tertular penyakitnya itu, Amin pun mengasingkan dirinya atas inisiatifnya sendiri. Amin yang sakit ini pun pergi meninggalkan dukuh. Karena tidak mungkin baginya untuk berjalan kaki dengan penyakit yang dideritanya, ia pun menghanyutkan dirinya di Sungai Samba menggunakan perahu rakit, sambil berharap ada keajaiban yang terjadi untuk mengobati penyakitnya. Berhari-hari Amin dan perahu rakitnya itu hanyut dari hulu Sungai Samba sampai akhirnya ia tiba di hulu Sungai Kelaru, dan terdampar di sebuah gusung ataupun tumpukan pasir yang cukup luas di tengah sungai. Di gusung itu terdapat sebuah kampung dan ia pun singgah di kampung itu. Di kampung itu Amin bertemu dengan seorang kakek yang sedang menyapu di depan rumahnya. Amin pun bertanya kepada kakek itu bahwa ia berada di mana. Namun kakek itu setelah melihat Amin langsung berkata, "Oh tidak apa cucu, kamu aman kalau sudah ada di sini. Panjang umur kamu kalau sudah bisa ke sini." Kakek itu pun lanjut bertanya apa tujuanmu bisa sampai di sini. Kemudian Amin pun menjelaskan situasi dan penyakitnya itu, dan bagaimana dia berinisiatif menghanyutkan dirinya. Kemudian kakek itu pun dengan ramah menawari Amin untuk masuk rumah dan makan terlebih dahulu. Kakek itu memiliki 2 cucu perempuan dan menyuruh kedua cucunya itu menghidangkan makanan untuk Amin. Setelah Amin selesai makan, ia pun perlahan-lahan sembuh dari penyakitnya itu. Amin pun takjub dan kakek itu pun akhirnya menjelaskan bahwa Amin tidak akan sakit lagi asalkan ia tetap tinggal di kampung itu, karena Amin ditakdirkan untuk tinggal di situ. Kemudian kakek itu menjelaskan bahwa memang dunia mereka berbeda dengan dunia manusia, dan kampung itu adalah kampung gaib. Amin akhirnya mengerti dengan situasinya saat itu. Amin pun tinggal hidup membaur dengan para penduduk kampung itu, dan dalam waktu singkat menjadi akrab dengan mereka. Setelah 3 minggu lamanya sang kakek semakin tertarik dengan kepribadian Amin, sehingga ia pun menjodohkan kedua cucu perempuannya dan berniat mewariskan kepemimpinan kampung kepada Amin. Amin pun menerima permintaan kakek itu, namun sebelumnya ia memohon terlebih dahulu agar bisa pulang kembali ke dunianya, dan bertemu dengan keluarganya untuk meminta restu akan pernikahannya. Kakek itu setuju dengan permohonan Amin, namun dengan syarat Amin harus kembali selambat-lambatnya dalam waktu 3 hari. Kemudian Amin pun berjanji bahwa ia akan pulang kembali ke kampung gaib dalam waktu 3 hari. Lalu kakek itu menyuruh Amin mencari akar kayu yang tergulung 3, dan menyuruhnya untuk melangkahi akar tersebut. Dengan begitu Amin bisa langsung tiba ke tempat tinggalnya dahulu, dan apabila ingin kembali ke kampung gaib maka ia hanya harus melakukan hal yang sama. Amin pun melangkahi akar itu, dan secara gaib ia pun tiba di tempat tinggalnya dahulu,
keluarganya dan para penduduk dukuh itu sontak terkejut melihat Amin yang menghilang selama kurang lebih 3 tahun telah kembali dan sembuh dari penyakitnya. Ternyata 3 minggu yang dilaluinya di alam gaib, setara dengan 3 tahun di dunia manusia. Amin pun lalu menceritakan semua kejadiannya kepada saudara-saudaranya, dan meminta restu. Setelah mendengar semua itu, saudara-saudaranya pun merestui dengan apa yang nanti akan dilakukan oleh Amin. Karena rasa rindu Amin dengan keluarganya, ia pun menghabiskan waktu yang tersisa dengan saudara-saudaranya. Namun ia akhirnya lupa dengan janjinya untuk kembali, sehingga waktu pun berlalu tidak terasa sudah 1 tahun terlewati, dan penyakitnya itu kembali kambuh. Ia yang mengira dan menganggap remeh janjinya itu akhirnya sadar dengan kesepakatan yang telah dilanggarnya. Ia pun mencoba untuk kembali dengan cara melangkahi akar gulung 3 seperti caranya dahulu, namun tak juga dapat kembali. Akhirnya ia pun berpikir untuk mencoba menggunakan metode awalnya, dengan menghanyutkan dirinya dengan perahu rakitnya itu di sungai. Setelah berpamitan dengan keluarganya, ia pun menghanyutkan dirinya di sungai. Beberapa hari menghanyutkan dirinya, suatu malam ia pun bermimpi bertemu dengan kakek tersebut dalam mimpinya. Amin meminta maaf dan menyesal telah melupakan janjinya. Amin memohon agar ia dapat kembali ke kampung gaib kepada sang kakek. Kakek itu pun mengabulkan permohonan Amin, namun begitu kembali ia harus menikahi kedua cucunya dan jangan pernah lagi kembali tinggal di alam manusia. Jika tidak, penyakitnya tidak sekedar kambuh kembali, namun ia akan langsung mati dan menjadi tumbal dari kampung gaib. Amin pun berjanji dan tidak akan melanggarnya lagi. Esoknya Amin pun kembali terdampar di gusung Sungai Kelaru, dan kembali pulang ke kampung gaib. Ia bertemu sang kakek dan akhirnya ia menikahi kedua cucu kakek tersebut. Kemudian Amin mewarisi kepemimpinan dari kampung gaib. Setelah itu Amin disebut Amin Kelaru. Legenda tentang Amin Kelaru ini dipercaya oleh orang-orang tua atau kakek kami dahulu. Bahkan saat mereka menjaring ikan di pinggir Sungai Kelaru, mereka sering melihat kejadian mistis seperti bunyi perahu mesin yang kalau orang Katingan menyebutnya stepel, atau yang sekarang kita sebut atau kenal dengan nama kerinting. Bunyi perahu mesin itu seperti lewat di Sungai Kelaru, ada gelombangnya, ada riak airnya, ada suaranya, namun tidak ada perahunya. Dahulu para kakek kami sering mengatakan jangan ditegur itu Amin Kelaru lewat.